Selamat pagi semuanya. Thank you Kurkuma. Apa kabar hari ini, hari Jumat udah guys? Yani aja, selamat pagi. Love. Kita masih nunggu Lucy Beriono bersama dengan account Holy Cow-nya ya guys. Ketemu di Fairmont. Oh ya, acara apa? Aduh, maafin banget. Jangan di-invite guys. Claire, good morning. Terima kasih. Batam atau Wibowo. Selamat pagi. Oh my God. Hari pertama di bulan November, Cena. Oh iya benar. Excuse me. Sorry. Kalian tuh Oktober, what was one thing that you grateful the most during October? Gue hari ini gak pakai bedak sama sekali nih guys. Apalah ya, yang penting pakai lip stick. Apa yang tahu-tahu November? Apa yang lu paling bersyukur banget along the way during Oktober? Gila ya. Zaza bilang kan jangan ngomong bahasa Inggris. Oke, maafkan. Sepanjang bulan Oktober, apa yang paling lu syukurin? Just one thing, satu aja. Nancy, good morning. Masih sehat? Oke, ya. The fact that we're still alive, faktanya kita masih hidup, puji Tuhan, alhamdulillah, dan juga masih sehat. Ya, itu pertama. Tapi kalau yang lain, sehat jiwa dan raga. Benar, jiwa dan juga raga. Kalau other thing, yang lain-lain misalnya ada terobosan dalam pekerjaan, ada ya masih bernafas, udah segala macam udah oke. I got your point. Bersyukur masih networking. Iya Putro, networking. Yes, networking itu juga salah satu God gift sih menurut gue, berkat Tuhan juga. Almarhum papa muncul di Oktober akhir. Muncul maksudnya hadir dalam mimpi kamu atau kayak apa? Aku keterima kerja setelah 1 tahun nganggur. Alhamdulillah, alhamdulillah, puji Tuhan. Mas bisa dapat promosi jabatan. Aku sambil nunggu kalau oke. Pagi Ma. Good morning. Good morning. Aku lagi tanya sama semuanya kan hari ini this is the 1st of November. Yes, betul. Ya. Aku dengar tadi. Satu hal yang lu syukurin banget sepanjang bulan Oktober tuh apa? Kalau lu apa? Apaan ya? Bulan Oktober, sepanjang Oktober kemarin banyak yang bilang itu ya sehat. Terus gitu dapat pekerjaan, selamat yang buat yang sudah dapat pekerjaan, networking. Kalau aku highlightsnya adalah ketemu sama teman-teman ML, ketemu sama teman-teman Pedok Talk, meet up. Itu gue salah satu highlights di bulan ini kalau buat gue. Iya, benar-benar. Kamu apa kamu? Kalau aku tuh, ini bagus sih Kristen Jab, hasil PT scan-nya, kankernya semua bersih, puji Tuhan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga lancar dan bersih terus, in the name of Jesus, lancar terus. Kalau Amin. ada kesempatan, karena pas banget Oktober itu kan yang aku share kan Ma, itu kan bulan awareness terutama untuk breast cancer. Breast cancer, betul. Ya, aku nggak tahu sih kamu dealing dengan type cancer apa, tapi kalau misalnya kamu mau nonton, pas banget di podcast aku masih fresh, itu Mbak Nunung cerita perjalanan dia yang aku sempat bilang kemarin. Ya. Belum bisa dikatakan survivor, karena ternyata kalau dari survivor itu ada ukurannya ya Ma. Ternyata, betul. Misalnya kankernya itu dianggap sudah tidak aktif, let's say 4 tahun atau berapa tahun, jadi ada hitungannya. Kalau Mbak Nunung itu dia sekarang dianggap bisa terkontrol badannya. Ih keren ih. Semoga ini ya, semoga tadi siapa namanya yang cancer survivor, Christina Jab. Semoga kamu selalu diberikan semangat karena pasti nggak mudah sama sekali ya gitu. Ketika kita menerima diagnosa kansernya aja, karena kita pernah cerita juga ya, ibu mertua aku tuh 2 kali didiagnosa kanker gitu, kanker rahim, terus udah gitu kanker payudara. Itu pasti berat banget, tapi pasti kamu bisa didoakan supaya selalu dikuatkan hatinya, ditenangkan pikirannya. Pokoknya semoga, amin, lancar. Ini banyak yang turun berat badan juga, aku ikut senang meskipun agak sedikit iri. Yes. Good on you guys, bisa turun berat badan 2 kilo aja kalau udah usia kepala 4 itu udah keren banget. Ini dong Saza, 20 kilo. Tadi ada Coach Azhar juga turun 4 kilo. Gila, pada hebat-hebat banget karena itu komitmen loh. Ya. Iya, betul. Betul.
Setuju banget. Karena kalau bisa bisa turun berat badan, lo kalau lo ngelihat ada orang punya berat badan yang ideal, itu pasti banyak perjuangan dan banyak disiplin yang dia udah lakuin sama badannya. Itu nggak mungkin sih, karena kayak gue tuh adalah tipe orang yang kalau gue lagi usaha diet lah, nurunin berat badan lah, gue nggak mau posting karena pokoknya tato turun aja gitu. Karena nanti kalau gue kebanyakan pengumuman, ya kan, kalau kebanyakan pengumuman nanti aku tiba-tiba kok begini-begini aja sih lo gitu kan, males ya. Jadi aku begini-begini aja emang. Judulnya doang diet, padahal mah banyak batal. Emang ini begini, kata begini-begini aja. Jadi kan kemarin tuh kita ketemu ya guys. Jadi kemarin itu gue, Lucy, jumpa sama ibarat teman-teman lama ya. Lucu ya. Ternyata hidup tuh lucu banget ya, Ma. Kayak hidup itu menurut gue lama-lama gue melihatnya kayak untayan gak sih? Jadi Pelatih kali kayak benang, ya kan, Ma? Benang menyambung, bisa tiba-tiba tuh benang kayak teruntas menjauh, kayak yang satu ke kanan, satu ke kiri gitu. Emang nggak dibutuhkan untuk bersama. And then at some point tiba-tiba teruntas bersama lagi. Lucu banget kan, Bo? Betul, itu lucu banget karena dan kadang kan orang gini ya, ih si ini udah nggak main sama ini pasti berantem, pasti kenapa-kenapa. Padahal enggak juga gitu. Karena kadang-kadang memang itu tuh yang kita kemarin bahas juga pas kita lagi meet up ML. Makanya seru deh teman-teman ML ini ya. Kayak Kohen, terus udah gitu Ocep. Jadi kadang ada teman-teman yang kita temui itu di satu babak itu aja loh guys. Ya gitu. Emang kebutuhan kita itu bukan berarti teman itu dengan ada untungnya doang, bukan. Tapi kenapa ya kok tiba-tiba lagi drifting aja, vibe-nya lagi nggak ketemu. Bukan itu orang yang kita butuhkan saat itu, tapi nyambung lagi. Bukan berarti berantem, bukan berarti juga nggak ada manfaatnya lo jauhin gitu. Itu mah nggak cakep juga gitu. Tapi menarik ya, ternyata memang kita itu ketemu sama orang tepat di saat yang kita butuhkan ya. Kayak kemarin itu kan kita duduk nih makan siang ya. Gue ketemu sama lu udah berteman berapa lama kita udah berteman, Mah? Belasan tahun ya. Kayak puluhan deh, Bo. Nyaris mungkin 20 tahun ya, Mah. Sama Prita Prita Prawiroharjo itu loh, kita pernah live juga di ML, dia music directornya Hard Rock FM gitu. Prita Prawiroharjo, music director Hard Rock FM, udah berteman juga nyaris 20 tahun, gila loh. Terus kemarin ketemu sama Mbak Ani Tidara ya, iya kan? Itu juga Mbak Ani kan dari orang lama banget kita kan gitu. Banget. Gila. Jadi gue tuh ngerasa kayak anjir ya, ketemu kadang-kadang terpisahkan. Lu ada gak sih guys teman-teman gitu terpisahkan, terus tiba-tiba nggak tahu gimana dan unplanned ya, kayak hidup aja gitu. Hidup tiba-tiba kayak memisahkan lu, kayak punya kehidupan kesibukan sendiri-sendiri, and then at some point hidup tiba-tiba mempertemukan aja gitu. Tau gak sih kemarin tuh lucunya kan lo datangnya belakangan, gue mau Prita duluan kan. Terus udah gitu begitu gue masuk ketemulah sama Mbak Ani dong. Jadi pas kita ketemu kan sebenarnya di acara fashion show tuh, di acaranya Sabto. Nah habis itu kan gue ngasih nomor gue WhatsApp, Mbak Ani ini nomor telepon aku ya gitu, ini nomor aku, tolong disimpan, aku juga udah save nomor kamu, kapan-kapan kita ngopi ya. Iya beneran dong, kapan-kapan kita ketemu ya. Bo, berapa hari kemudian langsung ketemu lagi kan. Artinya emang kita tuh harus ketemu gitu. Tapi menarik ya gitu, udah lama banget. Dan sebenarnya gue tuh sering ketemu dia, sering ngeliat sih ada teman-teman yang ke Bali lah. Dulu kan dia di Bali ya kerjanya gitu, sekarang dia di Jakarta. Nah makanya pas ketemu lagi, ayo nih sekarang artinya udah pertanda sebelum lo datang, kita harus beneran ngobrol. Yuk kita ngobrol-ngobrol aja, ya kan? Ya itu adalah andalan gue zaman dulu setiap gue ke Bali kalau untuk Sofitel, Bo. Pokoknya kalau udah Sofitel gue pasti andalan gue Mbak Ani, cenah gitu ya kan. Terus udah gitu emang lucu, sekarang udah bertambah usia. Jadi kalau jumpa sama teman-teman lama atau teman-teman baru, ada yang memang lu cuma kayak misalnya hai, terus kayak update kehidupan. Tapi juga nggak jarang lu tuh mulai kayak, kalau dulu kan selalu gini ya, we always see others as a competition, ya dong, berkompetisi. Kalau sekarang kan emang eranya kolaborasi ya, Bo. Jadi kayak kemarin ketemu Mbak Ani, ketemu Prita, guys gila, we've been friends that long, lama banget temenan. Kita bisa bikin apa ya sama-sama yang of course positif, yang bisa sama-sama maju bareng. And I like that spirit, maju bersama, iya gak sih, Bo?
Benar. Jadi apa ya, yang ngebuka kesempatan terus gitu, ya kan? Gitu. Jadi gue juga lagi seneng tuh connect lagi sama teman-teman lama. Waktu itu ketemu 2 minggu yang lalu ketemu sama Miun, ngobrol lagi, nanya lagi, gue belajar lagi tentang apa gitu. Karena gue tuh ngerasanya makin lama makin harus banyak belajar sebetulnya. Ya kan, gak banyak tahu kita tuh ternyata ya gitu, apalagi ketemu sama teman-teman kita yang dia sekarang ini, kita bisa ngapain ya, dengerin dia ngobrol, dapat lagi insight gitu. Terus kemarin tuh yang menarik juga adalah ini topiknya seru deh, Bo. Jadi gue ini bukan teman lama, malah ini teman baru tapi pekerja kantoran. Menarik deh. Jadi dia itu bekerja di sebuah perusahaan besar, dia menjadi HR di situ, human resource, ya kan. Terus udah gitu dia bilang gitu, kan gue nanya, lo HR tuh ngapain aja sih? Ya pokoknya gue tuh kalau di Q1 sama Q4 tuh sibuk banget, karena biasanya kita harus ngasih laporan performa para karyawan ke bos-bos gitu kan, karena kan banyak ekspat yang kerja di situ segala macam. Jadi akan menentukan akan naik gaji kah, fasilitasnya dia gimana segala macam. Terus gue bilang, wah gila, berarti lo tuh ngurusin orang segitu banyaknya dengan berbagai macam latar belakang bangsa, karakter segala macam. HR tuh kan paling ribet ya, Bo, ngurusin orang soalnya, ya kan? Kita ngurusin mbak di rumah aja pusing, ini ngurusin satu perusahaan kan pusing ya. Terus udah gitu, tapi yang menarik adalah dia bilang gini, iya, gue tuh meng-assess banyak orang, tapi nggak ada yang meng-assess gue. Ya dong, kan nggak ada yang ngasih tahu bahwa lo kurangnya di sini, kelebihan lo ini, dan lo mendapatkan grade sekian. Ya nggak sih? Kadang-kadang kan kita kalau nilai diri sendiri susah ya. Apalagi dia udah kebiasaan di perusahaan. Terus gue bilang, gue jadi paham nih. Kalau yang di perusahaan sama gue nih, misalnya sebagai pengusaha, gue kan emang nggak ada yang assess. Jadi gue harus selalu self-assessment. Gue apalagi ya? Gue ngapain lagi? Lo kan juga gitu ya kurang lebih. Ya nggak? Siapa yang bilang? Lo pasti akan ngasih target lo sendiri. Misalnya, oke, ini sekarang di podcast gue udah ada siapa aja, waktu itu viewsnya paling banyak siapa, nextnya gue mesti ngapain ya. Kan lo juga gak ada yang ngasih tahu, Mel, kecuali mungkin Nana ya, manajer lo. Tapi itu kan Nana juga lebih ke Mel, dia ada jadwalnya ini, tapi as you for the great big plan itu lu, ya kan? Ada just me and myself. Nah sama dah, iya kan? Ya? Iya bener, self assessment tuh diri sendiri pada Iya. Senang kalau punya temen atau punya tim yang bisa brainstorming gitu ya. Jadi lo bisa saling kayak ada beberapa deh teman-teman artis yang gue tuh seneng kalau misalnya jumpa sama, karena gini, ada beberapa teman-teman content creator yang kita tuh bisa saling ngobrol dan bisa dapat ilmu, exchanging knowledge gitu. Misalnya kalau dari pengalaman gue tuh Denny Sumargo, Denny tuh kalau ketemu bisa tukeran ilmu. Terus Boy William deh, itu zaman dulu gue masih cuprut nge-YouTube ya, dia tuh bener-bener walaupun dia lebih muda daripada gue dan manggil gue kakak, tapi itu anak bocil yang pinter banget cara dia kayak, Kak, lu jangan bilangin anak tim lu, Kak, ngambil nge-shoot kamera nih, lu nge-shoot kamera jangan gitu, Kak, lu harus kasih tahu gini. Dan dia tuh Boy William itu semua pengambilan di YouTube-nya dia itu dia lakuin sendiri. Jadi dia tuh langsung turun, jadi bukan cuma dia hire misalnya yang pinter ngambil nge-shoot apa segala macam, tapi bener-bener dia yang oke, lo salah, lo ntar ngambil dari sini, lo ntar abis itu setelah ngambil dari sebelah kiri lo pindah angle sebelah kanan, semua dia yang ngurus. Sampai satu titik gue bilang gini, boy, capek banget nih gue nyari tim yang pinter. Menurut kita ya, pinter tuh mesti gini, yang on the same level pemikiran dengan kita tuh susah, gue bilang gitu. Terus dia jawab, emang kagak ada, Kak. Yang ada lu yang harus tetap ibaratnya ngedirect mereka sampai mereka udah ngerti taste dan maunya Melanie Ricardo, taste maunya Lucy Wiryono, baru itu pun tetap harus lo kontrol. Kagak bisa tim tuh lu cuma jalanin doang, lu terima beres, stres lu. Emang harus gitu, Kak, kerjaan kita. Best. Itu bener, itu yang dibilangin Boy William bener banget. Karena sampai jadi gini, ini yang lo rasain nih. Jadi gini, kalau lo kan sekarang juga lagi syuting nih banyak di TV kan, gitu. Nah kalau di situ kan mereka udah ada pakem ya di TV, harus begini, blockingnya begini, ngambilnya ini, lightingnya apa segala macam. Kita kan tinggal duduk cakep, ngomong. Tapi kan kalau buat kita sendiri harus kita yang mikirin tuh, ya kan? Nah sebenarnya pola pikir yang tadi lo bilang itu adalah pola pikir entrepreneurship, Neng. Itu entrepreneurship.
entrepreneur. Jadi segala-gala itu emang lo harus pikirin sendiri. Ini kenapa begini, ini kenapa gini, dan you cannot expect karena gini, menurut gua bukan berarti yang punya pemikiran pola pikir entrepreneurship itu tadi lebih baik daripada orang lain. Enggak, some people are just designed that way. Gitu, bukan berarti yang nggak punya itu jadi lebih kurang daripada yang lain, bukan begitu. Tapi memang ada yang emang gue cuman bisa dikasih tahu gitu, gue cuman bisa udah lu kasih tau gue aja deh, gue nggak bisa mikir, nggak ada inisiatif, nggak apa-apa, itu memang itu adalah part lu. Tapi lo kalau dikasih brief lo bisa melakukan dengan baik. Nah tapi kalau kayak lo gitu tadi Mel, nah itu entrepreneur tuh ya begitu, kesepian makanya. Bener loh, Bobo, ada loh ceritanya. Bukan ceritanya, ini memang bener. Anjir. Ditohok di ujung. Itu entrepreneur kreatif, selalu nggak pernah berhenti, always trying to come up with an idea. Terakhir gitu kesepian, ngengong, anjir. Itu Lucy Uryono, teman-teman ya. Angkat, kita banting, jeber. Biar nggak tinggi hati, Nyet. Bener. Tapi emang based on research. Based on research. Jadi based on research itu adalah pekerjaan yang paling kesepian, yang paling katanya entrepreneur is a very lonely job. Siapa yang mau lo ajak ngomong? Iya kan? Siapa yang mau lo ajak? Kok gak ada yang ngerti sih nih gitu? Kayaknya gue bawel banget tiap hari ngomong begini, kok gak ada yang paham sih? Misalnya lo pengen bikin sesuatu dengan podcast lo, gue mau ngomong sama siapa yang ngerti ya gitu? Lo bisa ngomong sama Boy William, tapi kan dia udah punya kerjaan sendiri. Lo bisa ngomong sama gue. Nah, gue punya podcast tapi juga di bidang yang berbeda, tapi gue ngerti apa yang lo omongin. Tapi di saat eksekusi, di saat lo ngerjain, lo sendirian. Bener kan? Benar. Diskusi mah ada, temen diskusi ada, tapi begitu lo menjalankan semua keseharian lo ini, semua pekerjaan lo, emang itu kesepian pasti. Ngangengong. 8:17 langsung closing dengan takos tatapan kosong, teng dong. Bisa ngomong. Ditusuk langsung di bagian tersensitif, cina ya Allah. Iya bener Bo, tapi karena mungkin orang-orang entrepreneur itu kan biasanya mereka full of ideas, very vibrant pada saat bekerja, ya kan. Dan gue, ini topik yang berbeda sedikit ya, step aside sedikit saja. Gue itu I would rather to have my team, employee, pegawai yang belum terlalu pintar, tapi orangnya nggak ngeyelan, betul nggak? Jadi udah salah ngeyel. Oh, I hate that. Udah salah ngeyel. I mean like if you make a mistake, kan kita namanya manusia, pasti kita bikin kesalahan dong. Just admit it, sorry, and don't do it again. Tapi kalau ada kan type of employee yang udah salah lu ngeyel, jadi lu sampai keluar urat tuh Bo, ribut sama dia segala macam. Enggak deh, biar kata lu pinter, ciao. Gue mendingan ngajarin pelan-pelan, tapi attitude-nya itu best. Jadi beberapa tim gue Iya, tim gue yang sekarang itu kayak including Justin deh, aka Usep, ya kan. Usep tuh awal-awal juga kan namanya kita penyesuaian tes ya, mah ngambil kakak tuh sukanya gimana sih, gue harus angle-nya di mana. Itu ngomel-ngomel pasti di awal, dan kan ngajarin tuh capek ya. Ya either kita ngajarin mbak, ngajarin pegawai, itu pokoknya intinya adjustment, pacaran aja kan capek di awal-awal. Tapi anak-anak yang pegawai yang gue punya sekarang sih, I'm thankful, mereka masih banyak kurang apa segala macam, wajar. Tapi nggak ada yang ngeyelan mah, ngerti nggak sih? Aduh kalau ngeyel gue pusing kepala mah, pusing gue nggak sanggup. Paham. Sikurku Mas selamat pagi. Ocep Putro selamat pagi. Kopi Gula Aren Irwan selamat pagi. Kenapa sih tadi pada ngomongin kaos Meggy Z gue hari ini nggak dipakai? Bentar ya. Kalau kita meet up lagi gue pakai kaos Meggy Z-nya. Tapi bener, ngajarin orang itu hal yang sangat menyita pikiran. Tapi memang kalau lo udah memutuskan untuk memulai sesuatu sendiri, Mel, ternyata lo nggak boleh capek. Nggak boleh, karena emang lo harus like constantly. Karena nggak mungkin tuh manusia kan bukan komputer, bukan mesin yang lo masukin programnya udah gitu di jalan terus gitu. Enggak lah, ya kan? Gitu. Kan lo ingat gak sih zaman-zaman dulu, zaman Rene Suhardono waktu itu pernah bilang kan, gue inget nih salah satu kalimatnya dia adalah yang bilang, candu yang paling berbahaya di dunia ini adalah gaji. Ingat gak sih? Kan dulu Rene Suhardono itu ya teman-teman terkenal dengan pokoknya kerjalah sesuai passion. Meskipun di sini ada part yang gue gak setujunya, tapi ada satu kalimat yang menurut gue setuju banget.
Itu kenapa kerja sesuai passion itu sebenarnya nanti kita bahas ya, Bo, kenapa gue nggak setuju. Jadi, Itu kita bahas ya. Nanti iya, kita luruskan supaya enak nih. benar. Kenapa ada some part, bukan all the part. Some Some part parts, betul. yang isi kurang setuju dengan orang yang mendengung-dengungkan go work with your passion. Oke. Ya betul. Tuh, your job is not your career. Iya benar-benar dulu gitu. Tapi nah ini nanti kita luruskan. Tapi sebenarnya satu poin yang penting itu waktu itu dia bilang gini kan. Pokoknya gaji itu adalah candu yang paling berbahaya gitu dalam kehidupan kita. Karena apa? Lo pokoknya tiap akhir bulan dapat gaji. Jadi lo kerja mau 10% kayak mau 90% kayak dibayarnya sama. Nah itu kalau lo hidup berdasarkan gaji, ya kan? Makanya lo nggak pernah ada self assessment, lo nggak pernah ada tantangan ke diri lo sendiri. Gue mau ngapain lagi ya? Karena effortnya mau 10% mau 90% gaji lo sama, gitu ceritanya. Nah sebetulnya kenapa tadi gue bilang gue kurang setuju? Tergantung umurnya. Waktu kita siaran dulu mendengarkan Rene Sordono bilang katanya, iya lo harus kerja sesuai passion, your job is not your career. Buat kita di masa itu, umur kita waktu itu 26 ya, 26an ya. Itu, wih, bener juga nih, gitu. Tapi kalau lama-lama nih, apalagi kita udah bekerja, punya keluarga segala macam, kagak bisa lu tiba-tiba, udah deh, aku kalau gitu sekarang mau kerja sesuai passion aku aja, aku keluar dari kantor aku. Nggak mungkin, ya kan? Nah, ini sebetulnya didorong juga bukan hanya karena umur. Gue pernah baca satu buku juga ya, Bo. Bukunya yang nulis namanya Paul Jarvis, judul bukunya Company of One. Dia bilang gini, gue juga nggak percaya sama orang yang selalu bilang, pokoknya lu harus kerja sesuai passion. Kalau passion lu main tenis, emangnya lu bisa sejago Serena Williams? Kan enggak. Ya kan? Emang lo mau merintis karir kayak apa? Apalagi misalnya lo menyadari passion lo itu adalah main tenis di usia lo yang udah 35. Kagak bisa. Makanya gak bisa begitu gitu. Jadi pikirin lagi dan sesuaikan dengan apa yang lo jalanin sehari-hari. Jadi jangan terjebak dalam romantisme. Katanya begitu. Kan kalau kita kan sekarang bayar cicilan, Nek. Intinya gitu. Point of view-nya beda. Saat umur bertambah ternyata tidak bisa se-A dan B itu se-black and white itu ya. Ini tapi ini debatable ya. Karena betul, sangat karena kan beda-beda stages orang yang kita nih teman-teman lagi nonton umurnya kan beda-beda sama kita gitu. Mungkin ada yang lagi terbakar passion gitu di umur yang dan masih single masih apa ya nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa. Betul, karena zaman dielu-elukan follow your passion, go with your passion, work with your passion, find your passion gitu kan. Tidak ada kata terlambat untuk menemukan passion, that is true. Benar, apa sih yang membuat lu passionate terhadap hidup? Namun, kalaupun ternyata Tuhan memberikan pekerjaan lu hari ini, pekerjaan rezeki yang dipercayakan bukan passion lu, tapi rezeki pekerjaan yang lu, walaupun tiap hari lu ngerasa capek dan lelah, itu membiayai banyak orang terutama keluarga lu dan bikin anak lo nggak putus sekolah, anak lo nggak stunting, nggak kurang gizi. Passion. The parents gotta do what the parents gotta do. As long as it's legit, it doesn't break the rule, halal, ya udah. Masa lu, karena banyak tuh gue sempat ketemu di awal-awal waktu zaman radio era 20-an di mana semua orang berjuang kayak mendengung-dengungkan work with your passion. Again ini debatable. Banyak orang bilang banyak kan akhirnya menemukan passionnya musik. Yang paling common, music is my passion. Keluar dari kantor, keluar dari kerjaan dia, mungkin dia juga sebenarnya suka-suka banget juga enggak. Akhirnya dia mengejar passionnya, let's say menjadi anak band. But as we know, tidak semuanya anak band itu bisa sukses dan berhasil. Iya dong. Ini cerita juga mengingat podcast gue sama Andara Early. Dimana suaminya Andara Early itu si Bugi, dulu kan grup band Phantom. Tiba-tiba Phantomnya mungkin I don't know what happened along the way. Terus ada satu titik dimana akhirnya dia keluar dari bandnya. Terus dia kerja ngantor. Sampai akhirnya dia ngerasa stressful dengan pekerjaannya. Dia keluar dari pekerjaannya. And then dia nge-grab kalau gak salah. Pokoknya bawa Grab atau bawa Uber mobil deh. Sampai jadi ini driver online gitu? Driver online. Oke. Again,
Menurut gue pas early ngomong kayak gitu, kan ada yang bilang nggak malu kak, udah baru tadinya artis apa ini segala macam. I mean the man gotta do what the man gotta do, the parents gotta do. Early kan juga dia cerita dia gadis sampul, dia artis zaman gue memulai karir tuh early udah ibaratnya jauh di atas gue karena kan dia udah gadis sampul ya Bo. Dia bikin sushi bawain buat anaknya terus dijualin di sekolah anaknya dan dia ya sebutannya if you guys can call it jadi supir jemputan. Jadi dia punya mobil ada space sisanya sedikit karena dia antar jemput anaknya, ada space, ya udah deh ibu-ibu siapa yang mau diantar jemput ya udah bayangin Til, dia bilang sama gue jadi supir jemputan. Terus gue bilang dude early Til, gue manggil Til kan, the parents gotta do what the parents gotta do. Ya I mean of course it's not her passion, itu pasti bukan passion dia. Kalau ditanya happy gak ngejalaninnya, I don't think she's fully happy. Tapi sebagai orang tua udah it's not about your happiness lagi. Bukan soal gue passion nih ngerjain ini, gue happy nih ngerjain ini. Dude, your kids need money. Anak-anak lu butuh uang, butuh bayar uang sekolah, listrik, air. Iya, ingat gak? Kemarin pas kita lagi lunch ya teman-teman, kita tuh ngomongin juga tentang gue bilang sama Melanie sama Prita, ya tentang passion, terus ya gitu kan kalau dengerin podcast gitu ya, gue tuh kan seneng banget dengerin Oprah tadinya. Terus dari itu gue seneng banget karena banyak banget dia seneng manggil tamu gitu. Nah kalau tamu-tamunya tuh menarik menurut gue gitu, kayak ada gue lupa pokoknya dia ngomongin parenting. Nah itu gue selalu suka tuh, dokter, pokoknya dia orang India gitu, ntar gue kasih namanya, gue lupa. Gue pernah forward ke lu juga podcastnya. Nah itu bagus banget karena tentang parenting. Nah tapi kan dia juga ada episode yang dia ngomong-ngomong sendiri tuh Mel, dia ngomong sendiri segala macam berhubungan dengan apa ya, menurut gue gue bilang sama Melanie gini, gue tuh kalau dengerin Oprah ngomong sendiri lama-lama bosen juga nih. Karena kayak terlalu lu kalau kerja lu harus dari hati, dari passion, dan hidup ini adalah tentang mencari balance lalala gitu-gitu kan. Terus gue bilang sama Melanie sama Prita kemarin, nyet kalau dipikir-pikir kan dia Oprah Winfrey ya, duitnya udah banyak. Serah dia mau ke passion kek, dia mau cari keseimbangan hidup kek, mau cari purpose kek, mau cari apa kek, ya kan? Tapi at the end of the day, kalau lu punya anak-anak yang mesti lo biayain, lu jualan sushi, lo jadi supir jemputan, lo jadi supir online, lo kerjain, kagak ada tuh, apakah ini purpose hidup aku? Nyet, tagihannya banyak, ya gitu. Totally agree, setuju banget. You find purpose, lu menemukan tujuan hidup lu saat lu bermanfaat terutama untuk keluarga lu. Lu gimana lu mau ngomongin passion kalau anak lu aja gak makan, anak lu gak sekolah. Aha, betul. Gue gak berarti orang yang tidak, banyak orang juga yang ternyata let's just call it beruntung bekerja dengan passion. Ini yang kemarin kita pada saat duduk Prita ngomong ke kita kan, dan itu benar-benar kayak it spoke to my heart. Jadi gue dapet tawaran endorsan untuk jalan-jalan ke luar negeri. Terus ke tempat yang menyenangkan dan gue pengen banget. Tapi di saat yang bersamaan gue dapet tawaran bekerja MC yang harganya lumayan. Terus gue tanpa berpikir panjang gue bilang sama manajer gue, kalau bisa di delay holiday-nya, endorsan holiday-nya delay aja, gue nge-MC, gue bilang gitu. Terus si Prita bilang, hah ngapain, kan itu buat liburan ini apa segala macem. Pertama ternyata gue tuh seneng sekali bekerja, karena gue menemukan dalam bekerja itu gue ngerasa tidak seperti bekerja, karena gue kerja dengan sesuai dengan passion gue. Itu yang Prita bilang, ya karena lu enak, lu kerja sesuai dengan passion lo. Terus pas Prita ngomong gitu, gue jadi berpikir gitu, iya sih, mungkin kalau gue kerja ngantor Lus, bukan sesuatu yang gue mungkin gak passionate juga, yang gue I'm just doing it for the sake of my family, ya mungkin gue juga gak akan, pasti gue akan berpikir untuk 2 kali, gue mau liburan, karena of course udah tiap hari capek ngeliat komputer apa segala macem. Tapi yang dia bilang, ya lu mah enak, lu kerja sesuai dengan passion lo. Iya, jadi memang ada orang-orang yang memang you can call it lucky atau segala macam, memang bekerja sesuai dengan passionnya. Tapi kalaupun ya gue juga pernah lah misalnya masa-masa kering nge-MC, masa kering di TV, I gotta do other thing gitu ya kan. Yang gue pernah ditawarin, walaupun akhirnya gue tidak berhasil ya, gue diajakin sama temen gue penyiar radio juga, dia jualan multivitamin. Terus gue lagi ngerasa gue lagi sepi job, ya udahlah gue cobain. Dia cerita, dia tuh sukses banget mah. Dia MC juga, dia sukses banget. Dan gue itu dari dulu, dari gue kecil, gue tuh udah tahu bahwa gue tuh nggak bisa jualan.
Kagak bisa nih, gue tuh kayak lidah gue. Sama kita, nggak bisa. Gue nggak bisa nawarin produk, apa gue kagak bisa. Walaupun itu ngomong-ngomong juga, tapi ya gue pikir ya udahlah, lumayan do tracknya. Ya udah, gue coba aja. Again, just give it a shot. Kalau gue gagal ya udah, gue cobain mah. Gue WhatsApp orang, gue ada lagi makan. Kamu pernah ada juga di tahap itu. It is anyway, right? Karena menurut gue, ya gue punya handphone, gue punya platform untuk misalnya posting, terus udah gitu, ya uangnya juga lumayan. Ya udah, kalaupun gagal, ya udah, at least I tried. Itu kan selalu menjadi prinsip gue kan. Ya udah gitu. Maksud gue, kalaupun misalnya sekarang teman-teman yang lagi nonton ML pagi, lu bekerja, lu capek, pasti deh capek. Apa sih kerja? Apa sih hidup yang nggak capek? Mati saya kalau nggak capek mah. Tapi kalau lu ngerasa gila ya, lu bersyukur banget lu kerja dengan passion lo, iya. Tapi kalau lu tidak bekerja sesuai dengan passion lo, tapi lu memberkati dari jerih payah keringet lu, itu banyak orang, mbak lu dapat gaji, mbak lu bisa bawa buat anak-anak dan keluarganya di kampung, anak-anak lu bisa sekolah tinggi. You fulfill the purpose of your life. Lu memenuhi tujuan hidup lu. Bener, ini bagus ya, Wealthy Purpose. Thank you ya. Aduh, ini bagus banget tulisannya. Tagihan tuntutan hidup nggak selalu berbanding lurus dengan idealis moral, harga diri dan sejenisnya. Betul sekali, bener. Makanya emang jangan kebanyakan teori hidup tuh. Kemarin ya, Bo, gue juga tertohok loh, Bo, ketemu sama temen gue yang HR itu kan. Terus kayak gitu kan kita ngomong, ya ini ya, pekerjaan yang dilakukan itu sebenarnya kayak kemarin Prita bilang sama lo, ya lo enak kerjanya kan sesuai passion. Sama aja kayak gue gitu misalnya. Ya lo kalau enak, lo suka MotoGP, lo dulu ini. Nah tapi kan beda, sekarang gue udah gak di TV, gue sekarang sendiri. Gue menjadi jurnalis independen nih sekarang. Terus gue bilang sama lo kan, Mel gitu, Bo, biaya produksi gue tuh lumayan juga ya Nek gitu, kayak gue mesti coba buat sendiri dulu deh gitu. Karena sekarang AdSense itu sekarang aja udah nggak lagi nggak bagus ya gitu, lagi struggling gitu. Melanie aja yang subscribernya udah 1 juta itu berasa gimana, gue cuma 100.000, gue tuh cuma 1/10-nya Melanie gitu. Terus kayak gitu apa? 2,4 Malu sama Deddy Corbuzier 10 juta 15 juta cenah, ya kan? Aku juga baru dapat silver button aja udah mau tumpengan rasanya nih. Terus udah gitu gue bilang kan sama Melanie, tapi gue ngapain ya, yaudah deh gue bikin subscription. Teman-teman tahu nggak sih, gue tuh bikin subscription kalau di channel Y itu 20.000 1 bulan. Sementara gue memproduksi konten itu 1 bulan bisa 20 untuk si members doang. Sementara kalau yang lain kan cuman seminggu sekali. Tapi buat yang berbayar tentu ada bonus-bonusnya gitu ya. Terus temen gue yang kemarin yang orang HR itu bilang, ya tapi kan lu enak ada safety netnya. Kan ada suami loh. Ya kan? Nah, yang teman-teman mungkin nggak tahu juga nih, teman-teman ML adalah, ya udahlah Mbak, apa sih susahnya biaya produksi untuk bikin konten, minta aja dari suaminya, kan lo ada safety net. Nah, yang teman-teman nggak tahu adalah gue itu dalam melakukan apa yang gue kerjain sekarang, gue nggak minta duit ke suami gue. Jadi gue lagi mikir gimana caranya supaya gue bisa nutupin ongkos produksi. Bukan hanya nutupin, tapi gue paling nggak bisa dapetin uang lebih buat gue jajan. 20.000 artinya apa sih? Sekarang juga members gue tuh alhamdulillah ada 90 kali 20.000 sebulan. Ya segitu aja, Bo. Segitu aja. Dan itu pun sebenarnya kayak ada yang nanya, kenapa sih lo gak ke Sepang segala macam gitu. Satu, gue ada kerjaan memang. Ini aku sekarang lagi standby karena nanti aku posting ya. Aku lagi nungguin warung aku yang akan buka jam 9 nanti. Buka booth, ada acara di sekolah anak gue. Jadi gue buka booth gitu. Jadi aku mau ngecek tim Holy Cow di sini udah siap semua atau belum gitu. Jadi ada kejuaraan bola Nek. Gue ngeliat posternya dulu, bola antar sekolah. Mip apa? Lu ngomong apa? Mike. Dan Holy Cow ada di situ. Adin. Ya, biar kata Holy Cow udah gerai di mana-mana, tetap ya harus turun tangan ngelihat ya Nek. Soalnya kan ngasih support kan gitu. Jadi gue ngasih support buat tim gue dijanji besok aku datang deh, aku lihat ya persiapannya gimana gitu. Jadi ngasih support buat mereka. Nah, tapi ngomongin soal si safety net tadi, yaitu kayak satu, kenapa gue kan ini lagi race weekend di Sepang Malaysia, biasanya gue pasti datang. Tapi sejujurnya ini buat gue cerita buat teman-teman ML aja di sini. Gue bahkan belum cerita di platform lain. Gue itu targetnya adalah gue harus bisa berangkat ke race dimanapun dengan biaya yang gue hasilkan dari Pedoktok.
Itu target gue, buat target gue sendiri. Jadi misalnya nih, kan gue ngitung-ngitung tiketnya, hotelnya segala macam, belum cukup nih. Ya bisa aja pakai duit gue tuh, gue minta suami gue deh, gesek aja kredit card, gampang kok. Tapi gue nggak mau gitu. Karena kalau enggak, gue jadi nggak punya motivasi untuk jualan lagi, apa lagi segala macam. Makanya gue bilang, ini gue pernah ngomong juga di members. Alasan gue buka membership itu sebenarnya untuk membuka, kalau kalian suka dengan konten gue, bayar dong supaya gue bisa pergi kemana-mana. Jadi kalau gue pergi kemana-mana, sponsor itu adalah kalian. Itu maksudnya gitu. Jadi gue bukannya so iseng-iseng kebanyakan duit bikin kayak gitu-gitu, enggak. Tapi gue berusaha untuk bikin mentality gue itu selalu apa ya, jangan keenakan gitu loh Mel. Jangan alah gesek aja lah, paling cuma segini, tinggal gue bayar aja. Nah gue tuh gak mau punya mentality yang kayak gitu loh. And I found out juga, menurut gua lu tuh orang you love to challenge yourself. Sebenarnya sih bisa aja. Bikin ribet emang. Sebenarnya bisa aja sih. Lu tuh maksudnya kayak ya udahlah, getting the easiest way, ya udah shortcut deh dari dana yang udah ada gitu. Walaupun jadi nutupin as if si apa yang lo bangun dengan si MotoGP ini akhirnya it looks growing faster gitu ya kan. Tapi kayaknya memang lu itu pengen challenge diri lu, bisa nggak ya gue? Mungkin seperti awal lu bikin Holy Cow, kan I heard juga lu kan banyak jatuh bangun ya. Ya pastilah seperti entrepreneur lainnya. Tapi kan akhirnya gila, menurut gue sih, gue sebagai temen lu udah 20 tahun, I'm so proud of you. Maksudnya lu bukan lulusan luar negeri yang apa ini, bukan anak siapa-siapa, tapi you guys made it this far, yang punya gerai di mana-mana. Terus kemarin waktu makan di bakmi juga, gue ngeliat gila ya, si Lucy udah punya bakmi, punya Holy Cow. Terus tiba-tiba kita mau foto-foto ke sebelah, ini yang French fries punya si Lucy juga, ini punya Lucy juga, si anjir punya dia juga. Ini I'm so proud of you gitu. Terima kasih sayang. Mungkin memang pada saat dulu di entertainment kan memang itu gue tuh ingat soalnya mah, momen memang hati-hati dengan kata-kata yang keluar dari mulut kita. Karena gue tuh ingat banget zaman gue sama Lucy itu dulu di era umur 20-an, kami berjuang dengan casting supaya bisa masuk TV, karena that is the only way untuk bisa terkenal dan bisa menjadi artis, hanya dengan masuk TV. Karena belum ada digital, belum ada segala macam. Dihajar casting berpuluh kali gagal. Lucy itu memang tidak pernah pengen jadi artis seperti gue. Lucy itu memang dari dulu pengennya go with sport, pengen banget menjadi seorang host yang berbau olahraga. Nggak tahu olahraganya apa, karena di awal-awal dulu bukan MotoGP ya, tapi memang lu selalu into bola, iya kan gitu. As for me, walaupun awalnya justru gue tuh memulai dari reporter sepak bola, it never really in my heart menjadi reporter olahraga. Memang gue tuh pengennya jadi pelawak cenah, jadi itu emang it's always in my heart. Itu makanya kayak kemarin kan teman-teman sempat lihat tuh ya, gue belum posting di TikTok. Nanti gue posting ya, tapi di account yang satu lagi. Jadi Melanie itu kalau kemana-mana, kita dari dulu ya Mel, dari dulu kita tuh nggak pernah iri-irian kalau misalnya Melanie lebih punya banyak job daripada gue nggak pernah iri, karena memang udah beda nih gitu. Gue pasti kebanyakan corporate event lah, olahraga lah segala macam. Kalau dia tuh yang hura-hura segala macam, dan acara hura-hura tuh jauh lebih banyak sebenarnya. Kayak kemarin aja kita lagi jalan-jalan gitu, kita habis makan siang, yang ngajak dia foto banyak. Aku mah nggak terkenal emang. Nah ini akan gue bahas juga. Oke, you go, you finish your sentence. Ya kan? Nah, tapi gue tuh gak pernah sedikit pun ya, demi Tuhan, gue tuh gak pernah sedikit pun yang, gila ya Melanie ada yang ngajak foto, aku gak ada. Gue ketawa-ketawa aja tuh kemarin sama Prita. Gue bilang kalau di sini gue gak laku, Prit. Gak ada yang tahu gue. Bahkan yang nonton MotoGP aja tau nama gue juga gak taunya gue Mbak MotoGP. Makanya gue bilang Mbak MotoGP itu bukan karena gue handal banget tentang MotoGP ya. Orang kagak tahu nama gue udah 20 tahun siaran juga. Gitu loh, nggak terkenal. But being famous is not my currency. Ya biarin aja, gue mah santai aja lah gitu. Tapi gue juga bangga gitu. Melanie luar biasa. Tapi aku yakin susuk aku akan lebih keluar auranya kalau lagi di sirkuit. Nggak juga sih, Melanie juga banyak pasti. Nah, aku mungkin minta foto sama rider ya, Ma. Anyway, tapi itu menunjukkan what you did yesterday. Jadi kan gue sama Lucy kemarin lunch ya.
Terus udah gitu ya gue juga maksudnya gini lah, kalau kayak pergi ke mall apa segala macam ya lah Bo, kan bukan Luna Maya ya Nek, maksudnya kalau tapi gue gini, gue very appreciate as long as I can kalau ada yang ngajak foto, sepanjang gue emang bisa gue pasti akan mengusahakan. Itu pesan dari Tyson deh, karena Tyson tuh selalu bilang lo nggak pernah tahu satu foto yang lo cuma senyum sama orang probably it can make their day. Tadinya mungkin dia lagi bete, terus gue ketemu sama Kamel gitu, terus gue foto mereka jadi lebih senang. Kan kita nggak pernah tahu ya Bo, kalaupun enggak ya udahlah buat menu-menuhin memori di handphone dia aja gitu. Tapi juga karena memang dari dulu gue pengen menjadi artis, so I like doing it gitu. Sepanjang gue nggak lagi ngelakuin sesuatu yang lagi ribet gitu. Apa kadang-kadang kita lagi udah mau dijemput atau ada anak gue gitu kan. Jadi bisa-bisa mungkin. Tapi gini, kalau zaman dulu era 20-an, kan kita tuh tidak sedewasa sekarang ya. Hidup tuh kan betul-betul membuat kita jauh lebih mature. Walaupun gak banyak orang juga udah umurnya tua tapi mature juga. Mature tuh kan ibaratnya gak bisa disamaratakan. Tapi what you did yesterday itu menurut gue menunjukkan maturity dan acceptance the way we are. Bahwa pada saat gue diajak foto, terus Lucy, mungkin mereka nggak kenal sama Lucy gitu. Kan kalau zaman dulu misalnya lo masih ngerasa kayak your friends adalah saingan lo, ih gila dia diajak foto, kok gue nggak diajak fotonya ini. Dan lo malah dengan santainya lo memvideokan, which is gue kayak anjir nih orang si Prita sama si Lucy pasti diusilin gue dipoto, pasti mau nulis macam-macam nih di caption. Anyway, tapi kan itu juga sering terjadi dalam hidup gue loh mah. Bukan cuma dalam hidup lu. Misalnya gue nge-MC sama temen yang secara fame di bawah. Bukan ini please teman-teman jangan salah mengerti ya. Tapi mungkin saat itu mungkin ada partner MC yang mungkin lagi kurang aktif. Jadi kan ada tuh momen-momen yang diajak fotonya kita doang, temen ini enggak. Nah gue tuh berusaha sebisa mungkin kalau memang possible ya, gue ajak tuh misalnya kamu foto dong. Dan beberapa kali nih, terus temen partner MC gue tuh duduk doang gak diajak foto, gue bisa gue ajak bertiga. Dan of course dengan cara yang ini ya luwes lah ya, supaya dia juga gak ngerasa awkward kayak gue gak diajak terus tiba-tiba diajakin lo basa-basi, gak gitu ya. Tapi juga pasti ada momen-momennya dimana misalnya gue nge-MC sama Raffi deh misalnya gitu, banyak kan yang ngajak foto Raffi, gue gak diajak foto, pasti dong gitu. I mean that's part of life. Dan menurut gue saat lo udah sekarang udah usia segini ya wes lah diajak foto ya alhamdulillah. Kalau lagi gak diajak foto ya wes gak apa-apa gitu loh. Ya lo main handphone aja. Orang ada yang kenal kita nggak apa-apa, nggak ada yang kenal juga nggak apa-apa, santai aja gitu. Karena kadang-kadang gitu kan, apalagi misalnya lo kan artis gitu ya, itu berat loh menurut gue. Karena kayak masa sih dia nggak tahu gue gitu, iya nggak sih? Masa sih dia nggak tahu gue? Apa gue kurang terkenal ya? Pasti kan lo ada ya pikiran-pikiran kayak gitu, bener nggak? Momen, tapi gue nggak pernah mau take things personal. Exactly. Misalnya Tapi pernah kerasa ya sebenarnya, tapi nggak lu masukin hati, bener nggak? iya, misalnya pokoknya gue selalu menganggap pokoknya banyak yang nggak kenal, dan apalagi mungkin kan sekarang gue ibaratnya artis udah mulai tua ya say gitu. Artis-artis yang junior kan maksudnya yang, dan sekarang digital tuh kan lebih banyak lagi yang gila, selebgram 40 juta lah followersnya. Anyway, misalnya mesen kopi deh, sesimpel itu. Mbak maaf namanya siapa? Ya kita bilang lah, Anda nggak kenal. Tahu aku siapa? Hah? Gak pernah nonton ML pagi? Tapi lu kata masih emang gak kenal lu. Dane. Ya udah maksudnya ya udah namanya fame itu mah tempo-tempo ya Nek. Kalau kita lagi viral bisa kita orang bisa inget. Kalau kita udah lagi agak terlupakan, kagak ada keviralan, kagak ada berita, ya orang lupita. Ya udah selesai gitu. Ya kan? Cuma what I learned adalah yang kita pernah bahas, makin kita nambah tua, berusaha untuk nih, kata kemelekatan tuh kan ibaratnya sesuatu yang susah ya Bo. Siapa yang kemarin cerita sama gue juga, aduh gue lupa, dia punya anak satu, only one. Terus dia bilang gue lagi berusaha Kak untuk tidak melekat terhadap pekerjaan gue, status gue, dan terhadap anak gue yang cuma hatu-hatunya. Bahwa anak gue itu datang ke dunia lewat gue, tapi dia bukan milik gue. Nah, gue kalau karir, gue berusaha untuk tidak terlalu melekat. Masa gini, ntar at some point kalau udah gak ngetop lagi, udah gak punya program, udah gak apa, ya udah I'm still gonna be Melanie. Tapi kalau kemelekatan kepada anak, gue masih susah. Paham sih. Ini Mrs. Ica tuh tadi ada yang komen, ini kayak teman SMA gue deh. Jangan teman paskib aku. Aku kan dulu ekskulnya jadi paskibra. Ekskul nggak lolos karena kan aku setiap kali mau naik level aku lebih memilih untuk pacaran daripada ikut seleksi. Waiting list kita banyak dulu teman-teman, kita harus gilir semua, sorry.
SMA tuh waktu kita pacaran nggak usah lah ngapa-ngapain. Kita juga, kita gilir semua. Kita gilir semua. Artinya, kita kejar semua. Kita kejar. Kita kejar. Kita kebetulan cakep nggak seberapa, tapi kebetulan waiting list kita panjang aja, teman-teman. Kita nggak pernah kosong selama SMA. Ada aja terus panjang tahun pacar kita. Beneran lo. Iya beneran dong. Anjir. Iya bener dong. Bener Masa ya. Bobo. Jadi gue tuh waktu pas kibra, paski bukan paskibra. Paskib dulu kan ada ekskulnya baris berbaris. Kan kalau dulu kan gue di Tarakanita ya. Jadi di Tarakanita itu pengennya orang-orang pasti masuk drum band. Tapi kalau drum band itu kalau udah pilih drum band nggak boleh ekskul yang lain. Terus latihannya panjang gitu kan. Nah gue nggak mau gitu. Aduh nggak bisa nyobain ekskul yang lain dong. Sebenarnya kan ekskul yang lain kan suka bisa main sama SMA lain gitu. Terus akhirnya gue pilih lah paskib, gue pilih lah softball, gue pilih lah apa lagi satu lagi lah gue lupa. Terus softball tuh gue sempat masuk gini-gini Nek, sempat loh masuk seleksi buat PON. Masa? Ya Kalau nggak lo ampun. jadi atlet ya, Nek? Nek, tapi kan latihannya berat banget gitu, latihannya berat. Jadi latihannya itu di Cemara 3 sama Pintu 1 Senayan mulai dari hari Senin, Rabu, Jumat, Minggu. Itu latihan mulu. Terus udah gitu kan aku lagi punya pacar aku mulai dong gitu. Kenapa sih kamu latihan mulu? Udah gitu tambah hitam lagi gitu kan. Dia kan dijemur ya. Paskib juga gitu. Seleksi juga buat masuk. Jadi nanti istilahnya nanti buat di istana nih kan pengen ya gitu kan katanya jadi nggak tahu deh manfaatnya apa. Tapi pokoknya gue pengen waktu itu. Tapi berhubung karena kayaknya gue daripada latihan mulu anakan gue pacaran, udahlah nggak usah. Cetek emang. Gatal juga. Bagus hidup lo tuh ya. Bergonta-ganti dikejar-kejar ya. Ya habis banyak, ada yang ini aku putus sama ini berapa bulan PDKT jadi lagi gitu kan banyak. Lumayan lah kita. Bukan kembang-kembang banget tapi gak pernah kosong. Yang itu menggatal mengejar lagi-lagi so agresif anjir. Aduh ya Tuhan. Anyway, tapi kalau zaman dulu, lo inget gak sih Bo ada iklan close up? Ingat dong, yang mana? Iklan close up zaman dulu anak-anak 90-an pasti tahu. Yang ada winkinya atau bukan? Bukan. Main softball. Dulu waktu Dia kan gak hanya winky. Wina namanya ceweknya. Dia kalau sama main softball ya, sama Atari. Tahu. Terus setelah itu yang main basket itu Lulu Tobing sama Tengkurian. Yes, aku tahu. Ya, lagunya aja gue masih inget. Dan zaman dulu tuh kita kan nggak ada nggak ada YouTube ya kan, Bo? Kan kalau sekarang kita bisa lihat iklan, bisa lihat apa segala macam. Jadi gue tuh dulu nungguin iklan close up itu. Yes. Di TV. Jadi kalau ada, gue sampai ingetin. Di saat pandangan kita bertemu. Tahu gue. Tahu gue. Langsung fantasi ya Nek, ya kan? Fantasi langsung. Iya, gue nungguin. Iya. Ada di saat pandangan. Lihat. Ya ampun. Dulu kan Lulu Tobing kan baru gak disampul tuh Nek. Tiba langsung iklan close up. Ya kan Crazy Otter kan? Iya. Iya. Terus akhirnya gini Bo. Selalu mereka tuh akal apalagi tuh. Terus pokoknya adegannya selalu close up. Itu kan selalu kayak fresh gitu kan. Iya. Jadi kayak mau cumi-cumi tapi nggak jadi, kayak cuma ngangengong di deket-deket gitu doang ya kan. Tapi gemes ya kan. Padahal pada prakteknya ya Nek, gitu nggak pernah di lapangan gue nemu yang kayak begituan. Komot langsung ya Nek. Gak ada tuh kan Mrs. Ica tahu tuh deh yang inisialnya deh. Betul. Siapa itu? Ada lah dulu. Terus ditinggal sama aku tuh mengalami pattern yang selalu sama Ica, ditinggal ke sekolah keluar abis itu punya pacar lagi, emang dasar setan. Masih mending dong ditinggal sekolah di luar lah. Kita udah mobil kita, kosan kita dipakai selingkuh sama cewek lain. Nah, bangke ya. Padahal kita tuh baik loh, ya kan? Ya berdua baik loh ini. Tapi lo melewati lo, gua kalau lo nggak tahu ya, gue tadi lagi buka galeri handphone gue. Terus ada I'll show you. Ada di bahaya tuh gue tuh aja, buka foto-foto yang lain cenah aja. Tunggu. Yang lagi nih. Tiba-tiba Putro, iya nih gue takut azab nih. Ini takut azab nih. Jangan. Apa? Zaman dulu kan gini, kalau lo lagi bucin gitu ya, Bo. Kalau lo cinta, lo tato nama gue. Iya gitu kan? Terus Dulu nih. Iya kan? Oh. Itu yang ngelingkuin gue. Jadi sekarang
poin gue cewek-cewek biar kata dia nato nama elu, nato kakak kartu keluarga elu, kartu vaksin lu kagak ngaruh say, tetap aja slanky juga sayang. Aduh, ngapain juga tato kartu keluarga, udah gila sekarang aja pakai QR. Kartu keluarga udah pakai QR nih. Itu tragedi Honda City cina zaman dulu ya kan. Iya. Ya Allah. Zaman itu kalau cinta tuh kan kayak anjir dia cinta banget sama gue, gila ada nama gue nih, padahal tetap aja slanky say. Dan lo suka mikir gak sih dulu ya zaman-zaman, ya Allah tadi padahal kita ngomongin passion kerjaan ya Nek, ini jadi bucin jadi bucin SMA. Tapi ya kalau diinget-inget dulu, karena kan anak-anak kita udah mulai ABG ya, nanti akan ada, soalnya gue baru ngomong sama temen gue juga, anaknya kebetulan udah dewasa lah, udah 20 tahunan gitu anaknya. Terus gue nanya sama dia, anak lu tuh kalau patah hati lu gimana ya? Ya kan, karena gue inget dong gitu, zaman-zaman kita patah hati, Nek, dunia kayak mau runtuh rasanya, bener gak sih? Langsung yang kayak gue gak akan mungkin bisa sayang lagi sama orang kayak gue sayang sama dia. Nyet. Pret ah. Tidak bisa. Betul? Betul bisa. Dan patternnya ternyata sama mah. Apa tuh? Di zaman dulu kan kita kerja kelompok, ya kan? Si Chloe, ya elah, bocil hari gini. Mi, aku mau ke rumah teman aku, Mi. Aku ada steam project, Mi. Aku ada kerja kelompok. Ya elah, Chloe. Udah apa? Cerita itu kerja kelompok, Mami udah keluarin 40 tahun yang lalu sama Opung. Gue bilang, ternyata patternnya masih sama, Bo. Sama. Kerja kelompok, ya kan? Ini ono. Jadi muter lagi tuh, again balik lagi. Rundownnya mirip-mirip, cuma pemainnya aja yang berbeda. Bener. Ih, jadi dia udah ada crush ya, sebetulnya. Ya for the first time. About her crush. Ya lo gue ceritain on air loh. Jangan. Itu kita aja. Tapi udah mulai ya. Tapi benar. Kalau kita kembali ingat-ingat dulu ya. Pasti yang ngerasain putus cinta pas kita lagi sekolah dulu. Itu kan rasanya gila nih. Abis nih hidup gue, ya. Abis nih ditinggalin tuh nangis terus dengerin satu lagu. Bo, ada satu lagu nggak yang kalau lo dengerin udah tahu itu lagu ngingetin ke dia bikin nangis. Lo puter terus sampai bengkak tuh mata. Yuk teman-teman, yuk. Lagu apa? Satu lagu yang dulu tiap misalnya diputer di radio, pokoknya tuh air mata udah ngembeng aja. Cus. Ayo, tulis, coba. Tulis. Kalau lo apa? Kalau lagu Takos lu tuh banyak. Takos tuh tatapan kosong ya teman-teman. Ya, tapi zaman SMP all by myself. Tapi itu sedih sih. Nothing's gonna change my love for you. Tua ya sah. Fixing a broken heart. Obsession. Iya. Kopi gula aren dia Go On Girl Neo. Sedih banget. Baru-baru tuh One Last Cry itu kayaknya anak 90-an semuanya, bener. Goodbye Air Supply. Goodbye. Oh iya Goodbye Air Supply juga. Ungu tapi lupa judulnya apa. Bener. Rockwell. Separated Asher. I'm doing just fine, Boys to Men. Nah, ya kan? Ya. Allah, Boys to Men. End of the Road tuh juga sih ya. End of the Road. In a rush ya kan? Gue right here waiting. Astaga, Bo. Kalau lu apa? Gue tuh SMP pacaran, bener-bener officially pacaran ya for the first time. Chris Walker, How Do You Heal a Broken Heart. Mampus. Teng gitu. I can't believe what I just heard. Mampus tua. My friends to rock. That's why you go away. Aduh. Heaven knows ya. Ocep, astaga, Rick Price. Mampus dah. Iya bener. I sell over 7. Bener. Kahitna pasti banyak ya. Kalau Back to Your Heart, Bobby Caldwell, I love that. Back to You, bener benang biru. Jadi emang kita di saat patah hati ya, kita tuh kan emang kadang-kadang suka korek-korek luka lama gitu ya. Udah tahu dengerin lagu ini bikin nangis, lu dengerin terus ya. Gue tuh banyak loh, Bo. Gue banyak. Triti juga dulu hits Triti. I would do anything. Iya. Oh my god, benar gelas. Ya Allah, gelas kaca. Buset, kelahiran tahun berapa nih? Niati banget. Selamat tinggal Indra Lesmana, Gilang Ramadan itu juga best. Iya. Coba Mama apa lagunya? Gue lagunya gue lupa.
We'll be wishing on the same star, looking Wishing at on the the same same moon. When you Karena thinking of me, baby, I'll be I'll be thinking thinking of of you. you. Ini. Kidi, bener Kidi. Itu ya Allah, Bo. Kadang aku tuh kan selalu, kebetulan sih emang pacar-pacar kita tuh dulu orang kaya, Bo. Ya, jadi Bangke lo anjir. sekolah di luar negeri mulu, ditinggalin. Jadi dengerin lagu itu tatapan kosong. Aduh, nih lagi ngapain gitu ya. Mungkin dia kangen sama aku juga. Ternyata dia dipelukan perempuan lain, anak setan. Ya kan? Alemo. Bisa kau aja lah itu laki-laki ya kan, enggak aku kangen juga sama kamu padahal dia lagi pegangan tangan sama perempuan lain, dasar setan. Tapi ya kalau ingat, tapi kemarin gue denger siapa ya podcast gue lupa. Dia bilang dia musisi ya, dia bilang musik itu adalah time machine. Iya, emang bener. Time machine. Bener. Makanya pernah tiba-tiba lo denger musik lagu apa kayak tiba-tiba out of sudden it's just freeze, lo kayak balik ke masa itu, bener gak? Bo, lo tuh suka dengerin si aplikasi S itu gak sih? Iya. Suka kan? Coba kamu nih teman-teman, kalau yang seumur-umuran gue sama Melanie ya, carilah Prita Prawiroharjo. Ya. Dia itu punya playlist banyak banget. Nah, kalau lu ngomongin ini macam masuk ke mesin waktu, kemarin gue baru aja dengerin playlistnya dia yang Songs I Grew Up With playlistnya. Kira itu lagu ada Breathe yang How Can I Fall, itu ada. Bahwa itu semua satu album, satu playlistnya Prita gue dengerin, gue sampai astaga Prita, gue ini gawat banget. Apa nama playlistnya? Songs I Grew Up With. Di S ya? Iya, di S. Pokoknya lu search aja, lu searchnya Prita Prawiroharjo aja. Nah, lu pilih deh tuh, gitu segala macam ada. Mau lagu buat disko-diskoan ada, mau lagu buat mimi-mimi cantik juga ada. Banyak banget. Gitu. Prita itu adalah music directornya Hard Rock FM, teman-teman. Jadi, dia itu adalah panutan ensiklopedia musik kita berdua. Yes. Karena dia itu music director Hard Rock FM udah Parah. 20 tahun lebih deh. Parah. Pokoknya pilihan lagunya tuh bagus banget dan bener-bener yang kemarin kan dia nebeng gue tuh, gue jemput kan ke kantor karena kan kantornya dia deket rumah gue. Terus udah gitu gue dengerin playlist gue. Biasanya emang playlistnya dia yang gue mainin. Terus udah gitu ada satu lagu ya. Ini dalam keadaan apapun, bahkan sampai gue udah umur 46 ini selalu gue dengerin di saat gue dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Tahu gak lagu apa? Apa? Phoenix, If I Ever Feel Better. Feel Better. Wah, itu kata-katanya bagus banget teman-teman, sumpah. Dan itu si ini kalau gue tuh semuanya berdasarkan dendangan ya, saya apa tuh dendangan? Dendangan. Kalau si Lucy ini dari dulu guys, zaman di radio, dia tuh dia banci kata-kata. Banci lirik emang. Banci lirik, ini kata-katanya ini nih. Sama satu lagi yang lo bilang juga kata-katanya bagus. Tapi pun Love, I'll be loving you forever. iya. Itu kan kedengeran lagu disco. Tapi ternyata nih si banci lirik bilang, itu ya sebenarnya pesan Tuhan kepada kita. Apa kata-katanya lo bilang si Love, I'll be loving you itu? Kata-katanya. Jadi itu intinya adalah ini kan lagu patah hati sebenarnya ya, si Dove I'll Be Loving You itu. Jadi dia bilang I ask God, itu kenapa sih ini kejadian sama gue? And then terus katanya Tuhan bilang, the answer is easy my love, you build your own jail. Lu sendiri yang bikin susah, padahal gue selalu ada di samping lo. Jadi kenapa lu malah bikin susah diri lo sendiri? Kesini aja gitu. Wah, itu lagunya mah disco banget sebenarnya, cuman gue dengerin tuh bisa nangis loh. Asli, kata-katanya gila sih tuh. Itu tuh kayak lagu rohani ya, Nek? Iya. Iya kan? Itu waduh gila beneran. Nanti gue posting ya lagunya, bagus banget gitu tuh, beneran lagu yang sebenarnya nampak hura-hura padahal mengingatkan lo akan Tuhan sebenarnya. Itu lagu yang ibaratnya lo, menjawab kenapa sih I always dealing with the same challenge in life. Gila, gue ketemu cowok yang anjir red flag lagi. Kenapa sih nanya tuh si cewek ini, kenapa sih Tuhan selalu kasih gue cowok yang anjir kayak begini nih gitu. Si perempuan itu kesel kan. Ternyata Tuhan menjawab yang tadi Lucy bilang gitu. Dude, lu sendiri yang membuat keribetan dalam hidup Allah. Iya, you build your own jail.
You build your own jail, dan gue selalu di sini untuk menyayangi lu. Lo udah abis keluar masuk jail itu, lo udah nangis berdarah, tetap I'll be loving you always. Betul, ya kan? Ih, cakep banget lah, bener-bener deh. Ih, seru ya gitu. Kita tuh kalau dulu di hari Jumat mungkin kita harus bikin time main nanti di ML ya. Kalau tiap Jumat kita mainin playlist, Bo. Dulu kan kita punya Friday I'm in Lounge, ingat? Yes. Tadi ada satu yang pengen gue apa namanya puterin sih. Gue dulu suka Indecent Obsession. Indecent Obsession itu ada dua yang gue suka. Si Fixing a Broken Heart, sama satu lagi apa sih guys yang ngetop juga? Lady Rain. Lady Rain. Lady Rain. I hear you in my window. Sakit The Explorer tahu kan? Sama dulu wet juga. Wet. Ya. Kalau muka gue merah, wet iya juga benar. Good Night Girl. Itu bagus-bagus banget sih. Zaman-zaman dulu. Loveful tuh juga walaupun ngetop banget, kata-katanya tuh anjir juga loh Loveful tuh. Iya, Loveful ya. Udahlah apa pretend that you love me, nggak apa-apa. Gila, cegil. Loveful tuh cegil. Iya. Tahu lakinya nggak mau, tetap dia bilang lu pretending aja lu cinta sama gue. Anjir kata gue. Itu cegil. Literally cegil Loveful tuh. Kamu juga kalau ketemu Chris Hemsworth juga jadi cegil. Oh iya gue cegil udah. Pasti lo bilang nggak apa-apa, lalu pura-pura aja. Nggak apa-apa. Apa? Restriction, violation. Kenapa? Nih? Apalagi kita ngomong apa lagi, kan kita ngomongin lagu. Aduh, TikTok. Kita udah mau selesai, tinggal satu. Violation apa lagi? Kenapa sih guys? Kenapa ini siapa yang kena? Siapa lagi? Aku nggak dapat apa-apa. Kemarin yang pas aku kena strap aku dapat, tapi ini enggak. Emang kenapa sih? Anjir gue dong nih. Aku nggak dapat apa-apa nih. Masih cegil? Enggak ah. Emang kenapa? Cegil kenapa emang cegil? Kenapa guys kita kena violation di TikTok? Aduh nggak tahu ah, biarin aja. Ketahuannya gimana sih kalau ngeceknya? Biasanya nanti ada di settings gitu kan, ada live terus udah gitu ada violation apa segala macam gitu deh. Nggak tahu. Aduh, ini soalnya pakai AI sih ya. Jadi sebenarnya appeal aja, benar-benar nanti bisa appeal. Oke, ntar tunggu gue suruh deh. Ya udah kalau gitu, have a great weekend. Lagi ngemeng-ngemeng, lagi seru-seru, tiba-tiba kena violation aja gitu. Namanya hidup tempo-tempo penuh kejutan ya sayang ya. Ya udah, biarin aja. Kita terima aja, kita ketawain aja teman-teman. Pokoknya selamat hari Jumat, mudah-mudahan semuanya lancar, menyenangkan weekendnya. Pokoknya dikasih lancar semuanya. Oke? Amin, berkah hari ini. Kalaupun lo kerja tidak sesuai dengan passion lo, dan lo ngerasa capek, lelah, tapi sepanjang lo bisa membayar tagihan buat uang sekolah anak-anak lo, buat bayar air, token listrik, udah lo fulfill purpose hidup lo, selesai ya. Bener, amin. Sampai ketemu lagi besok hari Senin ya. Senin ya guys. Bye teman.